Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Media dalam Pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Saya Sinta Nalurita ingin menjelaskan bagian pengertian media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan pengertian lain media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Media pembelajaran adalah media-media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Selanjutnya yaitu jenis media dalam pembelajaran. Media pembelajaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada media non-elektronik dan media elektronik. Media non-elektronik contohnya seperti media cetak. Media cetak sendiri adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Yang kedua yaitu media pajang. Media ini umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Media ini meliputi papan tulis, whiteboard, papan magnetik, papan buletin, chart, dan pameran. Yang ketiga yaitu media peraga dan eksperimen. Media peraga dapat berupa alat-alat asli atau tiruan, dan biasanya berada di laboratorium. Sedangkan media eksperimen berupa alat-alat asli yang biasanya digunakan untuk kegiatan praktikum. Selanjutnya yaitu media elektronik, yaitu ada overhead projector atau OHP adalah media visual proyeksi yang dibuat di atas bahan transparan, biasanya film acetate atau plastik berukuran 81/2 dikali 11 yang digunakan oleh guru untuk memvisualisasikan konsep, proses, fakta, statistik, kerangka outline, atau ringkasan di depan kelompok kecil atau besar. Yang kedua yaitu program slide instruksional. Slide merupakan media yang diproyeksikan dapat dilihat dengan mudah oleh para siswa di kelas. Slide adalah sebuah gambar transparan yang diproyeksikan oleh cahaya melalui proyektor. Yang ketiga, program film strip adalah satu roll positif 35 mm yang berisi sederetan gambar yang saling berhubungan dengan sekali proyeksi untuk satu gambar. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rahmat Arbayu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Sinta. Yang keempat adalah film. Film merupakan gambar hidup yang diambil dengan menggunakan kamera film dan ditampilkan melalui proyektor film.
Yang kelima, video complete disc. Untuk menayangkan program FCD instruksional dibutuhkan beberapa perlengkapan seperti kabel penghubung video dan audio, remote control, dan kabel penghubung RV dan TV. Yang keenam adalah televisi. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suara yang dapat didengar. Yang ketujuh adalah internet. Media ini memberikan perubahan yang besar pada cara orang berinteraksi, bereksperimen, dan berkomunikasi. Berdasarkan karakteristik tersebut, internet sangat cocok untuk kelas jarak jauh, di mana siswa dan guru masing-masing berada di tempat yang berbeda. Baiklah, yang selanjutnya ialah fungsi dan manfaat media dalam pembelajaran. Menurut Levy and Lenz tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua, fungsi kognitif. Media visual terlihat dari lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang ketiga, fungsi afektif. Media ini dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang terakhir ialah fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang berkaitan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingat kembali. Nana Sutjana dan Ahmad Rifai mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa sehingga memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Dan yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan memamerkan. Saya Nurpiana akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Rahmat Arbayu. Landasan penggunaan media pembelajaran. Menurut Bunner, ada 3 tingkatan utama modus belajar, yaitu yang pertama, pengalaman langsung. Pengalaman langsung adalah mengerjakan, misalnya arti kata simpul dipahami langsung dengan membuat simpul. Yang kedua, pengalaman piktorial atau gambar,
adalah pengalaman yang diperoleh melalui gambar. Misalnya kata simpul pelajari dari gambar, lukisan, foto, atau film. Yang terakhir, pengalaman abstrak adalah pembacaan kata simpul dan mencocokkan dengan simpul pada image mental atau mencocokkannya dengan pengalamannya membuat simpul. Selanjutnya, agar proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik, siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan yang dapat diproses dengan berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi tersebut, maka informasi akan dapat bertahan dan tersimpan dalam ingatan. Pengalaman langsung tersebut akan memberikan kesan paling utuh dan bermakna mengenai informasi dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman itu. Oleh karena itu, melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba. Kelebihan media belajar adalah menarik indera dan menarik minat, karena merupakan gabungan antara pandang, suara, dan juga gerakan. Lembaga riset dan penerbitan komputer, yaitu CTR, menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar, dan 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Dan kekurangannya terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.